Kemudian terlihat Hilda, Reno, dan juga Zora yang mau ngerjain Aksa dan juga Amira. Mereka pun mematikan lampu di dalam rumah itu. Ya ampun, aduh Dan gelap banget kelihatan lagi. banget ya kalau Amira itu langsung panik dan dirinya seperti sesak nafas gitu, ketakutan banget. Amira, Dan melihat Amira yang kondisinya panik dan seperti sesak nafas seperti itu, tentu saja Aksa pun jadi penasaran dan juga khawatir. bagus. Sementara itu di luar rumah terlihat sekarang ini Zora, Hilda, dan Reno seneng banget berhasil ngerjain Aksa dan Amira. Gelap banget. Dan ternyata Amira itu takut banget sama kegelapan, rasanya seperti sesak gitu. Kemudian Amira pun mendekat ke Aksa. Maaf ya, Pak. Kemudian Aksa pun memeluk Amira dan berusaha untuk menenangkan Amira. Kelihatan banget ya sepertinya Amira itu trauma sama kegelapan. Saya langsung panik terus. Kemudian Amira pun menceritakan kalau dalam gelap seperti ini biasanya Amira tuh langsung panik. Kemudian dia pun menceritakan masa lalunya. Dan ternyata dulu di waktu kecil Amira itu sering dikurung sama sang ayah di dalam sebuah tempat kosong, ya ruangan kosong yang gelap. Kemudian terlihat Aksa yang berusaha untuk menenangkan Amira. Amira pun jadi teringat akan kenangannya di masa kecil jika mendapat hukuman dari sang ayah. Dan benar-benar luar biasa, Aksa pandai banget menenangkan Amira. Kemudian mereka berdua pun duduk di atas sofa. Kamu tarik nafas. Kemudian Aksa pun mengajari Amira untuk tarik nafas, kemudian hembuskan perlahan-lahan untuk menenangkan hati Amira. Kemudian Aksa pun meminta Amira untuk memejamkan matanya dan membayangkan yang indah-indah. Kemudian Aksa berkata, bayangkan kamu berada di suatu tempat yang terang, di mana matahari terbit dan suasana begitu sangat cerah. Kemudian di tempat di mana Amira berada itu, bayangkan ada rerumputan yang hijau. Kemudian di taman itu juga terhampar bunga-bunga yang begitu sangat indah, berwarna-warni dan begitu sangat banyak. Ada merah, ada putih, dan lain sebagainya. Dan benar-benar luar biasa, Aksa pandai banget menenangkan Amira. Tentu saja mendengar kata-kata Aksa itu, pikiran Amira pun jadi lebih tenang dari sebelumnya. Kemudian Aksa pun mendekat ke Amira, kemudian berusaha kembali menenangkan Amira dan memeluk Amira, supaya Amira nggak ketakutan lagi dan nggak sesak dadanya. Dan sekarang ini rasanya damai banget. Amira merasa jauh lebih tenang dari sebelumnya. Sekarang ini Amira berada di pelukan Aksa begitu sangat hangatnya. Terima kasih ya, berkat Bapak. Kemudian Amira pun berterima kasih kepada Aksa dan dia mengatakan kalau dia tadi bukan modus, tetapi memang dia itu tadi takut karena suasana panik kegelapan. Saya suami kamu kan? Kemudian Aksa pun mengatakan kalau dirinya adalah suami Amira, jadi sudah menjadi kewajibannya untuk melindungi Amira dan menjaga Amira. Sah kok kamu mau. Dan Aksa pun mengatakan kalau sah-sah aja jika Amira ingin memeluk Aksa dan bersandar di bahu Aksa. Bahkan untuk selama-lamanya juga nggak apa-apa. Untuk saya kamu Dan mau. benar-benar ya kata-kata Aksa ini membuat Amira pun jadi gimana gitu ya. Selama-lamanya juga nggak apa-apa. Karena memang Aksa ini benar-benar nggak keberatan untuk menjadi tempat bersandar Amira selama-lamanya. Siapa yang malu-malu sih, Pak? Kemudian Aksa mengatakan jangan malu-malu. Tentu saja Amira pun jadi heran ya, siapa sih yang malu-malu? Bukan malu-malu tetapi nggak mau. Dan lagi-lagi lah ya berlanjut lagi ejek-ejekan, beneran nih nggak mau. Kamu nggak perlu jadi kuat Kemudian setiap saat. Aksa pun mengingatkan kepada Amira kalau kamu itu nggak harus jadi kuat setiap saat. Bukan setiap orang perlu bahu untuk bersandar. Karena setiap orang terkadang pada saatnya perlu bahu untuk tempat bersandar. Adalah tanggung jawab saya. Kemudian Aksa juga mengatakan kalau kebahagiaan Amira adalah tanggung jawab Aksa. Dan mendengar jawaban Aksa itu tentu saja Amira pun jadi terkesan ya, begitu sangat baiknya Aksa. Bahkan dia nggak membuli dirinya di saat tadi dirinya ketakutan seperti itu. Dan memang malam ini berlalu dengan begitu sangat manis ya, pokoknya so sweet banget ya malam ini. Kemudian karena lampu gelap dan belum nyala juga, mereka pun berpikir untuk membuat perapian. Sementara itu di tempat berbeda terlihat sekarang ini Tommy, Bu Yuni dan juga Bella terpaksa harus pergi dari rumah itu karena rumah itu disita. Aku nggak terima. Dan benar-benar Tommy nggak terima. Pada akhirnya mereka semuanya harus kehilangan segalanya. Kehilangan rumah, kehilangan perusahaan,
Pokoknya langsung jadi gelandangan seperti ini. Dan tentu saja Bella pun jadi kacau ya, dia tuh pokoknya sekarang ini bener-bener kebingungan. Kemudian Bella pun berpikir jangan sampai followernya tahu. Kalau followernya tahu bisa malu dia seumur hidup. Kemudian ketika mereka lagi menggelandang, tiba-tiba bertemu dengan Zaki. Tommy begitu sangat marah kepada Zaki, kemudian menghajar Zaki. Sementara itu sekarang ini Aksa dan juga Amira sedang berusaha untuk menyalakan perapian sebagai penghangat dan penerangan untuk mereka. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan apalagi yang akan terjadi di malam ini? Pokoknya stay tune terus bersama dengan Gogo Joba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan bye-bye.